India merupakan bagian dari benua Asia. Sebagian besar wilayah India membentuk semenanjung yang berarti dikelilingi oleh air di tiga sisinya. India merupakan bagian dari benua Asia. Sebagian besar wilayah India membentuk semenanjung yang berarti dikelilingi oleh air di tiga sisinya. Pegunungan tertinggi di dunia, Himalaya, menjulang di utara. Bagian tenggara berbatasan dengan Teluk Benggala dan bagian barat daya berbatasan dengan Laut Arab. Medan di India sangat bervariasi dari gurun Thar di barat hingga hutan di timur laut. Daerah subur yang disebut dataran Gangga meliputi sebagian besar wilayah India Utara. Uttar Pradesh adalah negara bagian India yang berpenduduk 80% Hindu. Di negara yang sangat mementingkan kasta, Uttar Pradesh menampung 40% kasta Brahmana, kasta paling atas yang merupakan golongan pendeta Hindu. Dalam agama Hindu terdapat 4 kasta yang berbeda-beda, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, ada salah satu kasta terendah dan selalu mendapat diskriminasi sosial adalah kasta Dalit. Saking rendahnya, kasta Dalit disebut-sebut haram untuk disentuh. Hal ini juga menimbulkan banyak kasus kejahatan dan kekerasan yang menimpa kasta Dalit. Bhuolan Devi lahir di desa kecil di Uttar Pradesh pada 10 Agustus 1963. Karena berasal dari kasta rendah, keluarganya sangat miskin dan Bhuolan sering menghadapi diskriminasi dan pelecehan. Ketika baru berusia 11 tahun, ia dipaksa menikah dengan seorang pria berusia 33 tahun. Dalam pernikahan itu, Bhuolan mengalami penyiksaan dan pemerkosaan berulang kali. Ia akhirnya melarikan diri dari suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya, tetapi stigma masyarakat membuat hidupnya semakin sulit. Nasib Bhuolan berubah ketika pada usia 16 tahun, ia diculik oleh sekelompok bandit atau dacoit atau penjahat bersenjata yang beroperasi di daerah Chambal, India. Salah satu anggota kelompok tersebut adalah Vikram Malla, seorang pria dari kasta yang sama dengan Bhuolan. Meskipun ia pada awalnya diperlakukan dengan buruk oleh para bandit, Vikram selalu melindunginya dan mereka akhirnya menjalin hubungan romantis. Setelah membunuh pemimpin kelompok bandit tersebut, Vikram mengambil alih kepemimpinan dan Bhuolan mulai ikut serta dalam aksi-aksi perampokan. Pada tahun 1981, kehidupan Bhuolan berubah secara drastis setelah pembunuhan kekasihnya, Vikram, oleh sekelompok bandit dari kasta Thakur, kasta yang lebih tinggi. Bhuolan ditangkap dan disiksa oleh para bandit tersebut selama berminggu-minggu di desa Bahmai. Dia diperkosa berulang kali oleh beberapa pria di desa itu. Setelah berhasil melarikan diri, Bhuolan memimpin sekelompok bandit yang setia kepadanya untuk melakukan balas dendam. Pada Februari 1981, Bhuolan dan kelompoknya menyerang desa Bahmai, tempat para pria yang memperkosanya tinggal. Dalam aksi balas dendam tersebut, Bhuolan memerintahkan pembunuhan terhadap 22 pria dari kasta Thakur. Meskipun tidak semua dari mereka terlibat langsung dalam penyiksaannya. Peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian Bahmai dan menciptakan ketakutan serta kegemparan di seluruh India. Setelah peristiwa Bahmai, Bhuolan Devi menjadi buronan nomor 1 di India. Namun dengan bantuan politisi lokal, dia bernegosiasi untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada tahun 1983. Penyerahannya menjadi acara besar-besaran yang diliput oleh media. Dan dia membuat syarat bahwa ia hanya akan menyerah jika pemerintah berjanji tidak akan menghukum mati anggota gengnya dan mereka yang berasal dari kasta rendah. Bhuolan akhirnya dipenjara selama 11 tahun tanpa diadili. Selama di penjara, dia mendapatkan simpati dari banyak pihak karena kisah hidupnya yang tragis, khususnya sebagai korban pelecehan dan penindasan kasta. Dia dipandang oleh banyak orang sebagai pejuang bagi kaum miskin dan wanita yang diperlakukan tidak adil. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1994, Bhuolan Devi menjadi terkenal di seluruh India. Pada tahun 1996, dia masuk ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota parlemen di Lok Sabha, majelis rendah di parlemen India, sebagai wakil dari Partai Samajwadi, sebuah partai yang memperjuangkan hak-hak kasta rendah dan kelompok marginal. Sebagai politisi, Bhuolan Devi berjuang untuk meningkatkan hak-hak kaum miskin dan perempuan di India. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kasta dan patriarki, serta dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang, terutama di kalangan masyarakat miskin dan tertindas. Meskipun ia sudah beralih menjadi politisi yang dihormati, kehidupan Bhuolan Devi berakhir tragis. Pada 25 Juli 2001, dia ditembak mati di luar rumahnya di New Delhi oleh Sher Singh Rana, seorang pria dari kasta Thakur yang mengklaim bahwa dia membalas dendam atas pembantaian Bahmai.
Rana mengatakan bahwa tindakannya adalah untuk membela kehormatan para pria yang dibunuh oleh Po Olan 2 dekade sebelumnya. Pembunuhan Po Olan Devi menandai akhir dari perjalanan luar biasa seorang wanita yang beralih dari seorang korban, pelaku balas dendam, hingga menjadi simbol perjuangan bagi kaum tertindas.